Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi menjelang siang ini. Selanjutnya Bapak Kapro kita yang juga sudah hadir, Bapak Ibu Majelis Guru SMK Negeri 4 yang alhamdulillah juga sudah hadir untuk mengikuti kegiatan presentasi dari Pak Ilham Ilahi yang berjudul Diseminasi Budaya Positif, yang dimana ilmu ini kami dapatkan di saat program Guru Penggerak Angkatan 11, dan semoga apa yang akan disampaikan oleh Pak Ilham Ilahi ini dapat dibagikan dan menjadi motivasi untuk kemajuan SMK Negeri 4 Payakumbuh kita. Baik, sebelum Pak Ilham melakukan presentasinya, kita mohonkan dulu kepada Bapak kita untuk memberikan arahan selaku kepala sekolah pada hari ini. Pada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan semoga kita hadir berkumpul di rumah ini dalam rangka presentasi dari Bapak Ilham selaku peserta GMP Angkatan 11 diseminasi budaya positif. Dan salam selalu kita kirimkan kepada arwah Nabi Muhammad SAW yang kami hormati Bapak Ilham selaku ketua CGP yang telah mempresentasikan presentasi budaya positifnya, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang telah sempat mengumpulkan diri yang berhadir di ruang kita ini. Pada kesempatan kali ini kita tidak banyak menyampaikan, mana ada beberapa hal. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Ilham Ilahi atas serta CGP selama ini. Mungkin apa yang disampaikan nanti semoga dapat menjadi motivasi sebagai kita sebagai guru di SMK Negeri 4 Payakumbuh ini, dan juga apa yang disampaikan nanti bisa juga kita diterapkan di SMK Negeri 4 Payakumbuh ini. Dan juga bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti presentasi ini, mungkin ada yang menanyakan nanti terkait diseminasi budaya positif nanti, silakan ditanggapi supaya kita nanti dapat diskusikan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ilham terhadap aksi nyatanya. Nanti saja sebagai kata pembuka dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan arahannya, khususnya kepada Bapak Ilham Ilahi yang sekarang sedang menempuh program CGP Angkatan 11 saat ini. Selanjutnya mungkin langsung saja kita minta kepada Bapak untuk mempresentasikan hasil diseminasi budaya positifnya kepada kita bersama. Kepada Bapak kami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sambutan saya terima kepada pihak sebelumnya. Terima kasih Bu Dewi yang sudah membuka acara ini, Pak Dewi yang sudah membuka kegiatan ini. Jadi pada pagi ini inginkan saya untuk sedikit menyampaikan ataupun menampilkan hasil pembelajaran kami di CGP Angkatan kedua selama 2 bulan ini. Itu adalah mengenai budaya positif. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya yakin mungkin masih asing mendengar apa itu budaya positif, ya kan? Apalagi mungkin ada yang masih muda ini mungkin belum mempelajari mengenai apa itu budaya positif. Jadi memang kalau kita
ini istilah ini lebih sangat populer saat ini setelah kurikulum merdeka dicanangkan. Jadi memang sebelumnya memang belum ada istilah ini, tapi setelah kurikulum merdeka dicanangkan maka istilah budaya sendiri semakin digaungkan menjadi sebuah kegiatan pembelajaran. Oke, yang pertama tujuan. Jadi tujuan kita pada pagi ini adalah pertama adalah satu saya sebagai CGP itu untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1 tentang budaya positif. Yang kedua adalah setelah kami mempelajari budaya positif, kami mesti mengajukan untuk penyebaran informasi ataupun diseminasi kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga adalah mengajak warga sekolah untuk sama-sama bagaimana kita menerapkan budaya positif ini di tempat Payakumbuh. Itulah tujuan kita pada kali ini. Nah, sebelum kita mulai, ada sedikit kutipan adalah mengenai institusi. Jadi apa itu institusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk dapat memperbaiki keadaan, kesalahan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah proses tahun 2004. Nah, kemudian dibakar lagi di institusi ini bertujuan untuk membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi institusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mungkin institusi ini adalah lebih ke bagaimana kita tindakan dalam menyelesaikan sebuah kasus dalam sekolah. Selama ini kita kan ketika ada sebuah pelanggaran langsung sanksi dan hukuman, ya kan? Nah, kalau di sini kita melakukan institusi adalah bagaimana kita mengembalikan keadaannya setelah dia berbuat salah, sehingga dia lebih stabil dan kedepannya bisa lebih baik. Bisa memperbaiki kedepannya lebih baik. Jadi mungkin kalau di kurikulum merdeka ini kita nggak ada lagi menggunakan istilah sanksi atau hukuman, tapi kita lebih ke restitusi. Itulah perbedaannya. Nah, kemudian pada tahapan restitusi itu ada segitiga ini yang lebih populer saat ini. Bagaimana kita menangani penanganan sebuah kasus ketika ada siswa yang pelanggaran? Kita menggunakan namanya segitiga restitusi. Itu adalah di tahapan pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu validasi tidak yang salah, ketiga adalah melayani keyakinan. Jadi ketika inilah menjadi tahapan-tahapan dalam penanganan siswa yang bermasalah nanti. Jadi kita kalau dulunya ada siswa yang salah langsung ditegur, langsung diberi hukuman. Nah, kali ini nggak bisa begitu, kita mesti setelah dia salah kita yakinkan lagi dulu bahwa dia itu apakah dia sadar bahwa dia salah, kemudian kita stabilkan, kemudian kita minta keyakinan dia apakah dia kedepannya ingin memperbaiki. Jadi yang ketiga ini ada tahapan-tahapannya. Ini kita bahas nanti di berikutnya. Nah, pada budaya positif itu ada 6 langkah ataupun 6 tahapan yang dilakukan dalam menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah kita mesti menerapkan namanya disiplin positif. Jadi kan ini semua adalah rangkaian dalam budaya. Nah, yang pertama adalah kita menerapkan namanya disiplin positif. Yang kedua adalah kita melakukan namanya motivasi perilaku manusia. Yang ketiga kita lakukan namanya keyakinan kelas atau sekolah, ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Yang keempat adalah kita mesti mengenal namanya kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita mesti tahu bagaimana posisi kontrol tersebut itu. Kemudian kita tahu bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang inilah yang menjadi langkah-langkah yang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kalau semua bisa kita laksanakan maka cukup bagus. Jadi kita coba untuk mengenali dulu satu persatu apakah bagian-bagiannya dan bagaimanakah langkah-langkah penerapannya. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada profil baca Pancasila, tujuan pendidikan kurikulum merdeka adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang memiliki profil baca Pancasila. Jadi itulah tujuannya. Jadi Bapak sekalian kita ketahui tujuan Kumer dibuat adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang memiliki profil baca Pancasila. Itu ada 6 tahapan. Jadi siswa yang memiliki siswa yang bertakwa, yang kedua siswa yang termandiri, yang ketiga siswa yang memiliki jiwa gotong royong, keempat kebinekaan global, yang kelima berdalam kritis dan kreatif. Inilah tujuan akhir dalam penerapan kurikulum merdeka dan budaya positif. Nah, kemudian apa itu budaya positif? Itu adalah perwujudan dari nilai-nilai ataupun keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Itu adalah definisi dari budaya positif. Nah, kemudian kita coba
tadi kan ada bagian pertama adalah disiplin positif. Apakah itu disiplin positif? Nah, disiplin positif adalah salah satu cara bagaimana kita melakukan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa melakukan ancaman ataupun maupun hukuman. Jadi kita berupaya bagaimana supaya siswa ini ketika dia salah, dia sadar dan bisa memperbaiki tanpa ada paksaan gitu. Jadi jangan sampai dia menganggap bahwa ketika dia salah pasti ada hukuman. Tapi tidak, kalau di sini ketika dia buat salah, dia sadar bisa langsung kembali ke keadaan semula tanpa ada paksaan. Jadi tidak ada ancaman-ancaman lagi di sekolah. Nah, kemudian juga ada namanya bagaimana kita memotivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada namanya pertama adalah apa yang memotivasi siswa untuk tidak melakukan kesalahan. Yang pertama adalah dia akan mencoba menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu dia disiplin di sekolah karena apa? Karena dia ini takut dihukum. Nah, itu adalah motivasinya. Ada siswa yang datangnya 7 pagi, kadang-kadang saya ketahui bahwa motivasinya dia jam 7 pagi karena takut dihukum. Nah, ataupun jadi itulah tindakan yang terletak dari motivasi perilaku manusia karena dia menghindari hukuman. Yang kedua juga, kenapa dia disiplin? Karena dia ingin mendapatkan imbalan untuk pujian. Saya jam 7 pagi datang sekolah, ingin mendapatkan pujian dari Pak Ol. Pak Ol, kamu adalah siswa yang teladan, siswa yang disiplin. Jam 7 sudah sekolah, datang terlambat. Jadi dia disiplin karena ingin mendapatkan pujian atau imbalan. Yang ketiga juga motivasinya adalah dia disiplin karena ingin apa lagi? Karena dia ingin sadar akan milik kebaikan dan dia tahu ini. Yang ketiga adalah motivasi yang adalah dia disiplin karena dia tahu bahwa itu adalah sebuah kebaikan, itu adalah sebuah motivasi dan membuat kita memiliki disiplin positif. Jadi yang ketiga ini adalah motivasi yang mendasari bahwa siswa disiplin ada yang takut, ada yang butuh pujian, yang ketiga bahwa ada yang kesadaran. Itulah tahapan motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian yang keempat adalah namanya kegiatan kelas. Inilah yang kita bangun. Nah, jadi apa itu kegiatan kelas? Kegiatan kelas adalah bersifat lebih akrab, artinya tidak bernyata. Kemudian kegiatan kelas berupa sebuah pernyataan yang universal, kemudian dibuat dalam rangka membentuk budaya positif. Nah, jadi kegiatan kelas ini semacam sebuah statement ataupun sebuah pernyataan yang sifatnya bernilai positif. Contoh demikian. Kita kasih contohnya. Misalkan dulu kita ada namanya peraturan di dunia sekolah, peraturan sekolah. Pertama adalah dilarang mencet meja. Itu kan adalah sebuah peraturan. Nah, kalau di kegiatan kelas kita ubah dengan nama menjaga kebersihan meja dan kursi. Jadi dia lebih persuasif, dia lebih mengarahkan ke nilai kebaikannya. Tidak ada lagi penggunaan istilah tidak boleh, dilarang ataupun istilah-istilah negatif lainnya. Contoh yang kedua, misalkan siswa dilarang berkelahi, itu adalah salah satu bentuk peraturan di sekolah. Nah, kita ubah menjadi keyakinan, jadi saling menghargai teman. Jadi ada nilai-nilai yang kita harapkan bahwa dia mampu saling menghargai teman. Nah, ketika dia sudah mampu menghargai teman, maka otomatis nanti mungkin tidak lagi namanya perkelahian. Atau ketika dipaksa, kembalikan buku pada tempatnya. Itu sebuah aturan lama. Nah, itu kita ubah dengan nama tanggung jawab ya. Jadi ada nilai-nilai yang kita minta bahwa dia tanggung jawab ketika mengambil buku dan pinjam pustaka, dia mampu untuk mengambilnya ke tempat masing-masing. Jadi ada nilai tanggung jawab yang kita harapkan. Nah, jadi ini kegiatan kelas itu jangan sampai terlalu banyak sehingga membingungkan. Tapi dia boleh ingat. Kayak tadi misalkan saling menjaga kebersihan. Cuma pendek, cuma dia tahu bahwa itulah ketika melihat sampah di sekelilingnya, dia bisa mengambil sampah di situ gitu. Atau saling berbagi dengan teman. Jadi ketika teman yang salah atau teman yang janggal, dia tidak mencemooh ataupun tidak tolak-tolak sehingga tidak ada namanya perkelahian. Jadi mungkin kita pilih kegiatan kelas yang universal dengan catatan jangan terlalu banyak sehingga tidak membingungkan di kelas. Nah, kemudian setelah kita mengenal tadi, kita juga mesti mengenal namanya kebutuhan dasar manusia.
Jadi manusia ini kalau kita kembali kaji ke belakang, itu sebenarnya ada 5 yang menjadi kebutuhannya. Ada 5 kebutuhan secara manusia. Di sini kita coba mengambil konteks adalah siswa. Yang pertama adalah dia punya kebutuhan namanya bertahan hidup, ya kan? Jadi ketika ada gangguan atau ada yang mengancam, itu dia akan melawan. Jadi dia punya namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian juga dia punya kebutuhan akan kasih sayang, dan dia butuh kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia kalau ke sekolah dia ingin dia diterima sekelilingnya, ataupun dia disayangi sekelilingnya. Jadi itu sebuah kebutuhannya. Nah kalau misalkan dia di sekolah yang tidak sayangi ataupun dia dikucilkan, maka dia akan menjadi bibit pemicu masalah nantinya. Juga ketika ada kebutuhan akan penguasaan, itu adalah seperti penguasaan mampu melakukan ini, misalkan dia mampu ketika dia upacara, mampu sebagai pemimpin, mampu sebagai pasangan gitu. Jadi dia ada kebutuhan akan penguasaan. Ketika tidak butuh suatu keterampilan, dia mampu untuk melakukan itu. Juga ada kebutuhan akan kebebasan. Nah ini adalah kebutuhan manusia tadi. Ketika dia semakin diikat, semakin dikekang, akan semakin melawan. Maka mungkin kita akan coba mengkaji lagi namanya kebebasan. Cuma ada kebebasan ini, kebebasan yang bisa dijaga tadi. Yang kelima ada kebutuhan akan kesenangan. Tentunya sesuatu butuh bahagia, dia butuh tempat yang nyaman, dia butuh tempat yang bisa menerima dia, sehingga dia senang dengan sekolah tadi. Jadi inilah menjadi alasan kita bagaimana mendapatkan kebutuhan mendapatkan disiplin positif. Kita akan mengaji bahwa ada 5 kebutuhan siswa yang mesti kita penuhi tadi. Jika ada yang kebutuhannya yang tidak dipenuhi ataupun dilanggar, maka mungkin dia akan mencoba berontak dan melawan. Nah ini dalam penegakan disiplin positif, jadi kita sudah membahas tadi sebelumnya bagaimana langkah-langkah penerapan disiplin positif. Nah sebagai guru kita punya 5 posisi kontrolnya. Kita mau sebagai penghukum, kita mau sebagai pembuat masalah, kita akan sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer pada siswa. Contoh yang penghukum, misalnya begini, misalkan Pak Ol, ketika ada sesuatu terlambat, dia akan sebagai apa fungsinya? Apakah sebagai hukum? Ketika dia datang langsung memberikan hukuman, ambil sampah di sekelilingmu, atau silahkan bersihkan taman. Jadi dia bertindak sebagai hukum. Nah, ada lagi yang kedua sebagai pembuat dasar salah. Jadi ketika ada siswa yang terlambat, dia langsung ambil posisi sebagai ini, dia langsung menyalahkan siswa, kamu kenapa terlambat? Apakah kamu nggak tahu bahwa terlambat begini? Jadi dia membuat mental siswa itu lebih jatuh lagi dengan lebih menyalahkan tadi. Juga yang ketiga juga ada kita sebagai teman. Nah kalau ada siswa tadi yang salah tadi yang terlambat, nah coba bagaimana posisi sebagai teman? Kita akan menyemangati atau kita akan meminta bahwa kamu terlambat, nah besok jangan terlambat lagi gitu. Kamu terlambat akan begini. Jadi memang sudah tahapan-tahapannya. Ada lagi posisi sebagai pemantau dan sebagai manajer sebagai pengelolanya. Jadi inilah yang menjadi pilihan untuk kita. Nanti Bapak Ibu sekalian ketika ada penerapan positif mau sebagai apa di sini? Sebagai penghukum, sebagai pembuat asal salah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Kalau kita sebagai penghukum, nah dia akan coba gini, akan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, kalau yang sebagai pembuat asal salah, dia akan berapa kalikah kamu terlambat di sekolah dalam seminggu? Apakah setiap hari gitu? Nah, kalau dia sebagai teman, dia akan menyatakan bahwa institusi adalah Bapak Ibu mungkin bangga jika kalian datang tidak terlambat gitu. Jadi kita akan coba untuk menyatakan tadi. Sampaikan bahwa kita bangga kepada siswa kalau mereka tidak terlambat. Nah kalau pemantau, kamu sudah melanggar, apakah kamu tahu apa aturannya dan konsekuensinya jika terlambat? Jadi kita akan coba kembali mengingatkan. Kalau Anda sudah terlambat, tahu kan apa yang harus dilakukan gitu? Oh iya Bu, saya akan coba membersihkan taman misalnya atau bagaimana. Nah tadi kita coba sedikit jelas mengenai segitiga institusi tadi yang bagi keenamnya. Jadi adalah
bagaimana proses kita untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita ketika ada ya siswa yang salah, siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa membuat situasi sehingga dia bisa kembali ke jalan yang betul tanpa paksaan dan tanpa adanya macam ancaman. Jadi kita bisa menciptakan situasi tadi dengan 3 angka tadi. Yang pertama tadi adalah kita coba menstabilkan situasi itu gini. Kita coba menstabilkan identitas. Seperti begini, ada sesuatu terlambat. Misalnya kita nyatakan dengan, oh ya, tidak Bapak pasti pernah punya kesalahan. Bapak juga demikian, atau Pak Dodi juga pernah sebuah salah. Cuma kan ini tidak boleh kita biarkan. Nah, kamu kan tahu bahwa yang kamu kan salah. Jadi kita coba berikan semacam pemahaman, kita buat semacam narasi bahwa semua pasti buat salah, bahwa bukan cuma dia saja. Jadi dengan adanya itu dia tahu bahwa oh ya saya salah, tapi yang lain juga salah. Nah setelah dia tahu itu, dia akan coba emosinya akan lebih stabil. Yang kedua, coba kita validasi. Apa itu validasi ini? Bagian kedua kita dalam memvalidasi tidak salah. Kamu tahu tak kenapa kamu terlambat? Jadi kita tanyakan ke dia alasannya. Saya yakin bahwa Anda terlambat punya alasan. Kenapa terlambat? Mungkin ada jawabannya. Saya dari malam mungkin membuat tugas terlalu lama sehingga terlambat bangun, atau saya mungkin pagi mengantarkan adik, kakak, kendala cuma satu, jadi kita mungkin saling ganti-gantian gitu. Jadi kita tahu dulu apa yang membuat dia salah, apa alasannya. Nah, kemudian ketika sudah kita sampaikan tadi, kita akan menanyakan apa komitmen, apakah yang menjadi komitmen Anda ke depannya untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita coba pada ketiga adalah dalam tahapan menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi seperti apa gitu, atau contohnya keyakinan kelas apa yang akan kamu kita sepakati. Oh ya Bu, mungkin saya mungkin kedepannya akan lebih cepat lagi bangun, atau kalau membuat tugas mungkin saya batasi jamnya sampai jam 9 misalnya, atau main game dan lain-lain saya kurangi sehingga pagi-pagi kita terlambat. Jadi setelah kita lewat tahapan-tahapan yang 3 ini, otomatis kita minta semacam komitmennya bahwa dia akan memperbaikinya dan tentunya untuk tidak kembali mengulang kembali kesalahannya. Nah, jadi kata kuncinya sih adalah kita pancing dia untuk kesalahannya dan kemudian kita minta komitmennya untuk berubah ke depannya. Itulah tahapan segitiga institusi. Jadi kalau zaman dulu ketika terlambat langsung hukum, kita nggak peduli apa alasannya, yang penting hukum. Itu mungkin saya jadi ketika itu kita lakukan, anak mungkin benci, sebal, atau anak mungkin bisa jadi dendam, ataupun malah mungkin semakin hobi terlambat. Dia senang melihat Pak Dodi marah-marah. Besok awal terakhir setelah gitu. Pak Dodi kalau awal terakhir bilang. Jadi dia mungkin tidak akan berubah karena mungkin dia belum mendapat penguatan yang segitiga ini. Nah ini ada contoh kasus. Tadi kan yang terlambat ini kasus pada siswa yang sering tidak membuat tugas. Jadi kalau coba kita kembali uraikan, ini 3 kasus pada siswa yang tidak pernah membuat tugas. Kan ada ketemu Pak Ibu ya, ketika tidak membuat tugas, yang lainnya buat dianggap gitu. Nah bagaimana langkah penanganan tadi? Saya mencoba hukuman. Kalau yang dulu, kalau pada zaman dulu mungkin ada yang tidak tugas, apa hukumannya? Sekarang itu dulu tekan, kalau dulu kita nggak mau tugas pasti hukum. Tegak di depan ataupun keluar ataupun bagaimana, itu adalah untuk hukuman. Nah, yang kedua namanya konsekuensi. Nah, kalau dia nggak buat tugas, mungkin dia tidak boleh ikut pelajaran atau dia tunggu di luar atau bagaimana. Nah, kalau tahapan ketiga diskusi, kita coba menanganinya dengan pola tadi. Tanya dulu keyakinannya bagaimana, kemudian kita coba untuk menghormati diri dan orang lain. Jadi memang ada 3 bentuk penanganan. Apakah kita beri hukuman, apakah konsekuensi, apakah bentuk restitusi. Oke, itu dulu. Terima kasih. Jika ada yang mau tanyakan, kita buka ke komisi. Baiklah, terima kasih Pak Ilham yang telah memberikan membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ilham itu bisa kita budayakan di sekolah kita ini menjadi budaya positif yang kita
semuanya bisa berkolaborasi untuk menerapkannya ya sekarang dari Pak Bayang ini. Baiklah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang presentasi yang disampaikan oleh Pak Ilham, dipersilakan. Nah ya silakan Ibu. Ya, kita catat ya Pak Ilham ya. Selamat pagi Bapak, Ibu. Terima kasih sebelumnya udah saya bertanya. Pertanyaannya itu apakah restitusi tersebut kita bisa terapkan di sekolah ini, maksudnya di sekolah SMK 4 ini, karena anak-anak di sini kan umurnya remaja dan mereka lebih sulit untuk diatur. Jadi itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Masih ada yang lain Bapak Ibu yang ingin bertanya? Satu dulu. Itu aja deh. Masih ada? Atau satu-satu dijawab? Boleh kalau Pak Ladan, Pak. Oke, terima kasih Pak Ilham. Dari penjabaran yang Bapak sampaikan ini sangat luar biasa, dan memang kita harus merubah pola pikir, mindset, paradigma dalam melayani anak didik kita. Yang jadi pertanyaan bagi kita, langkah apa lagi harus kita lakukan kalau seandainya anak-anak yang sudah kita coba bimbing berulang-ulang, tetapi mereka masih menghadapi persoalan yang sama. Itu langkah seperti apa lagi yang harus kita lakukan? Dengan penerapan strategi institusi, ternyata anak itu ada sebahagian anak yang 1-2 kali kita nasihati dia sudah bisa nampak perubahan, tetapi ada juga di antara siswa kita itu mungkin berulang-ulang. Jadi apakah kita bisa memposisikan diri kita itu sebagai penghukum atau memang tetap di posisi teman atau manajer tadi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, himbauan bagi kita bersama. Ini kita sudah dapat ilmu yang luar biasa dari Pak Ilham. Kita juga kembangkan di rekan sejawat ya, sesama guru, sehingga budaya ini memang menjadi budaya di sekolah kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bapak Ibu? Terima kasih Pak Ol telah menyampaikan pertanyaan yang sangat luar biasa, yang merupakan pertanyaan kita semua juga ya. Masih ada? Kalau tidak ada, kita kembalikan kepada Pak Ilham. Oke, terima kasih. Saya coba jawab yang pertama tadi, apakah bisa ditetapkan institusi seperti itu di sekolah kita ini di sini Pak Kumbuk ya? Jadi bisa, memang kita kan itu yang menjadi tujuannya. Kita ingin menggunakan budaya positif dalam kaitan ini adalah bagaimana menerapkan institusi segitiga pada SMK Kumbuk bisa, walaupun dia memang bisa jenjang beda pokoknya, di SD beda, di SMP tentu beda lagi, SMA tentu beda lagi. Nah, di SMA juga beda, tentu apa lagi gitu. Memang kita mesti, Bapak Ibu saya pasti sudah mengenal bagaimana karakter siswa kita semua, kita kenali, dan kita akan coba melihat nanti ketika begini karakternya, begini polanya, nah kita coba bagaimana pendekatannya. Jadi memang mungkin kita samakan dan beratnya ketika penerapan di SMP dipakai di SMA itu tidak bisa. Nah, jadi memang pendapat bisa dimanapun jenjangnya, cuma memang dari catatan kita sebagai guru mesti mengenal dulu bagaimana karakter siswa tadi. Kalau kita kenali, kita nggak tahu bagaimana pendekatannya dan bagaimana cara masuknya. Itu sih Bu. Oke, yang itu tadi Pak Ol tadi menanyakan bagaimana ketika sudah kita lakukan tindakan-tindakan begini, tapi juga belum berubah. Nah, bagaimana ke depannya? Nah, ini adalah pertanyaan sulit Pak Ol. Karena mungkin kita belum menemukan kasusnya, kita masih bisa dalam rangka membayangkan. Nah, jadi memang yang kita lakukan begini Pak Ol, ketika anak bersalah dan kasus, kita gunakan pendekatan di positif, harapannya adalah langsung bisa berubah dan tidak pernah kembali. Nah, jika kondisinya memang anak ini tidak bisa berubah, kembali lagi ke melakukan hal sama,
Nah kita mungkin butuh lagi namanya diskusi lebih dalam lagi dengan rekan jawab, dengan teman-teman yang relevan ataupun dengan pimpinan. Apakah langkah yang dilakukan untuk kedepannya? Karena mungkin kalau sudah kita lakukan ini dan supaya tidak pernah lupa, itu kita mungkin nggak bisa langsung memang kita nggak boleh menyerah, tapi kita langsung membahas masalah ini dengan skala lebih luas lagi. Misalkan dengan BK ataupun dengan wakil siswa ataupun dengan kepala sekolah ataupun dengan kepala bawang studi. Jadi mungkin ketika ada kaitan demikian, kita dari dulu tetap dengan posisi kita yang asli, mau sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai hukum. Nah cuma kalau skalanya sudah meningkat, kita mesti membahas lagi dengan skala yang lebih tinggi lagi. Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Bagaimana Ibu? Jawaban yang telah diwakilkan. Oh ya, gimana Pak Ol? Terima kasih ya Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan, intinya adalah dalam mengatasi ya persoalan yang ada pada peserta didik, kita gunakan segitiga restitusi. Tetapi tingkatannya itu tergantung masalah yang dialami oleh siswa. Jadi terjawab sudah dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Kalau memang anak itu sudah berulang-ulang tidak bisa berubah, tetap kita menghadapinya dengan langkah segitiga restitusi, cuman bobotnya kita bedakan. Misalkan apakah itu penyelesaian yang melibatkan orang tua atau dalam bidang studi, BK, program studi ataupun bahkan sekolah-sekolah kan gitu. Tetapi yang jelas cara yang kita tekankan saat ini adalah langkah yang harus dilalui itu melalui segitiga restitusi. Jadi tidak langsung kita menghukum anak, kan intinya kan seperti itu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ini luar biasa ini ilmunya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ol yang telah terpuaskan ya Pak Ol ya dengan jawaban dari Pak Ilham. Baik, apakah masih ada Bapak Ibu ingin bertanya atau menanggapi tentang presentasi kita hari ini? Ada Pak apa? Enggak, Pak Ria, Pak Wahyu. Sudah pas ya, cukup. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi yang telah disampaikan secara baik, secara positif sekali, yang dimana ilmu ini semoga bisa kita terapkan di SMK Negeri Payakumbuh ini secepatnya dan semuanya bisa terlibat ya Pak Olian. Untuk itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.